Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan mengenai siapakah yang ada di pihak kita. Siapa sih yang gak suka punya backingan atau orang yang mendukung, yang mensupport kita. Mungkin kita selama ini seringkali mengandalkan orang-orang yang kuat, orang-orang yang kaya yang kita andalkan. Atau mungkin dia punya posisi, punya kedudukan, punya jabatan. Dia memiliki pengaruh yang besar. Kalau dia bilang sesuatu, orang mau melakukannya, bahkan tunduk kepada dia. Semua manusia sehebat apapun di dunia ini, seberapapun pengaruhnya, akan kalah sama Tuhan. Siapa yang selama ini kita andalkan? Apakah kita selalu mengandalkan Tuhan atau kita mengandalkan backingan untuk orang-orang kuat, orang-orang yang berpengaruh itu? Dan apakah Tuhan ada di pihak kita? Apakah Tuhan beserta kita? Dalam Roma 8 ayat yang ke-31, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yang menjadi pertanyaannya, apakah Tuhan ada di pihak kita atau justru kita sedang berseberangan dengan Tuhan? Kalau kita sedang berseberangan dengan Tuhan, tentu saja itu satu hal yang bahaya. Tapi kalau Tuhan ada di pihak kita, Allah ada di pihak kita, di sini katakan siapakah yang akan melawan kita. Di sini saya mengambil dari bangsa Israel, di mana saya mengambil sebuah kisah dalam Bilangan 14 ayat yang ke-43 sampai 45. Saya ambil dari bahasa Indonesia masa kini, ayat yang ke-43. Pada waktu kamu berhadapan dengan orang Amalek dan orang Kanaan itu, kamu akan mati dalam pertempuran. Tuhan tidak akan menyertai kamu, karena kamu tidak mau taat kepadanya. Ayat 44. Tetapi orang Israel itu masih nekat juga menuju ke puncak gunung itu, walaupun Musa dan Parti perjanjian tidak meninggalkan perkemahan itu. Ayat 45. Maka orang Amalek dan orang Kanaan yang tinggal di sana menyerang dan mengalahkan orang-orang Israel, serta mengejar mereka sampai ke Hormah. Di sini dikatakan ayat yang ke-43, Tuhan tidak akan menyertai kamu karena kamu tidak mau taat kepadanya. Tuhan gak berserta. Kenapa? Karena bangsa Israel saat itu gak taat. Tuhan sedang tidak ada di pihaknya bangsa Israel karena ketidaktaatan bangsa Israel. Tapi mereka tetap nekat, mereka tetap maju, dan akhirnya mereka dikalahkan. Itu saat mereka tidak ada di pihaknya Tuhan. Tuhan sedang tidak di pihaknya mereka. Dan saat mereka kembali, saat mereka ada di pihaknya Tuhan dan Tuhan ada di pihaknya mereka, suatu perbedaan. Bilangan 21 ayat yang ke-34 sampai 35, saya ambil dari terjemahan baru. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu, dan haruslah kau lakukan kepadanya seperti yang kau lakukan kepada Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesbon. Ayat 35, maka mereka mengalahkan dia dan anak-anaknya dan seluruh rakyatnya, sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas. Lalu mereka menduduki negerinya. Di sini kita bisa melihat bukti dari saat Tuhan beserta, saat Tuhan ada di pihak bangsa Israel, dan saat Tuhan tidak ada di pihak bangsa Israel. Saat Tuhan tidak ada di pihak bangsa Israel, mereka dapat dikalahkan. Tuhan tidak menyertai mereka. Bangsa Israel dikalahkan karena ketidaktaatannya. Mereka mengalami kegagalan, mereka diserang oleh orang Amalek dan orang Kanaan. Tetapi saat orang Israel ada di pihaknya Tuhan dan Tuhan ada di pihaknya bangsa Israel, di sini Tuhan menyerahkan Raja Og, anak-anaknya dan rakyatnya. Tuhan menyerahkan, dan Tuhan juga memberikan kekuatan, keberanian. Saya ambil dalam Bilangan 21 ayat yang ke-34. Di situ dikatakan, janganlah takut. Tuhan menyuruh mereka untuk berani karena Tuhan beserta mereka. Tuhan ada di pihak mereka. Jadi Tuhan menyuruh mereka maju karena Tuhan yang beserta. Terdapat penyertaan Tuhan sudah sangat jelas ayat yang ke-34. Bangsa Israel mengalami kemenangan ayat yang ke-35. Jadi kita bisa melihat dua bukti.
dua perbedaan yang sangat nampak saat Tuhan ada di pihaknya orang Israel dan saat Tuhan tidak ada di pihaknya bangsa Israel. Saat Tuhan beserta, semuanya baik, menang, adanya penyertaan, mereka dapat mengalahkan. Tapi saat Tuhan tidak ada di pihaknya bangsa Israel, mereka yang dikalahkan. Jadi ini bukan hanya kisah yang ada dalam perjanjian lama, dan ini hanya sebuah kisah, tapi kita bisa belajar dari bangsa Israel saat mereka tidak disertai Tuhan, dan saat mereka disertai sama Tuhan. Dan yang menjadi pilihan, apakah kita mau Tuhan di pihak kita? Dan yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara mengetahui apakah Tuhan ada di pihak kita? Atau sebenarnya kita sedang berseberangan dengan Tuhan? Ini saya mengambil dengan cara memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan ada 2 poin. Yang pertama, melalui firman Tuhan. Membaca Alkitab, membaca kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya sekedar membaca selesai, tapi juga merenungkan, mengerti isi hatinya Tuhan, mengerti, mempelajari apakah hidup kita sudah sesuai dengan firman Tuhan, atau justru kehidupan kita menyimpang dari firman Tuhan. Bukan hanya sekedar menyelesaikan bacaan, selesai baca Kejadian 1, Matius 1, selesai, tapi benar-benar mengerti, merenungkan apa yang dimaksud oleh firman Tuhan ini, apa yang Tuhan mau pada ayat ini, apa yang bisa dipelajari, sama seperti apa yang saya sampaikan hari ini. Kita bisa belajar siapakah yang ada di pihak kita, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita nggak tahu akan firman Tuhan, kalau kita nggak tahu akan Alkitab, bagaimana kita mau mengetahui apa yang menjadi isi hatinya Tuhan? Apakah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Apakah Tuhan ada di pihakku? Karena kuncinya adalah mengerti kebenaran firman Tuhan, belajar akan firman Tuhan, baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Dan yang kedua adalah dengan berdoa. Bicara soal doa, doa bukan hanya sebuah permohonan yang kita panjatkan. Tuhan, aku ingin rumah. Tuhan, aku ingin mobil. Tuhan, aku ingin lulus. Tuhan, aku ingin bisa bekerja. Aku ingin sukses. Aku ingin berhasil. Saat ujian, Tuhan tolong ujianku supaya aku berhasil. Aku lulus. Saat lamar kerja, aku diterima. Aku punya rumah yang besar. Tapi bukan hanya itu. Tapi berdoa adalah sebuah komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Komunikasi yang terjadi 2 arah. Manusia dengan Tuhan, Tuhan dengan manusia. Bagaimana untuk kita bisa tahu Tuhan berbicara? Salah satunya kembali dengan membaca firman Tuhan, mengerti isi hatinya Tuhan. Cara soal doa, di sini saya doa itu bukan hanya sebuah permohonan, tapi doa juga bisa berupa ucapan syukur, juga bisa berupa pujian, penyembahan, permohonan termasuk, juga bisa syafaat. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan dengan kita membaca firman Tuhan, dengan kita berdoa, punya hubungan dengan Tuhan, kita jadi tahu isi hatinya Tuhan. Kita jadi tahu kehendak Tuhan itu apa. Dan kita jadi tahu apakah kita ada dalam jalannya Tuhan. Termasuk apakah Tuhan beserta dengan kita. Atau sebenarnya kita sedang melanggar firman-Nya. Kita sedang menjauhi perintahnya dan kita sedang melakukan larang-larangannya. Atau kita sedang menjauhi larang-larangannya dan melakukan firman-Nya, melakukan kehendaknya. Dan melihat apakah selama ini standar hidup kita sudah sesuai dengan firman Tuhan. Sudah sesuai. Bagaimana cara tahunya? Kembali, bacalah firman Tuhan untuk mengetahui standar hidupnya, standar hidup kita melalui firman Tuhan. Standar hidup kita bukan apa kata dunia, apa kata orang. Standar hidup itu bisa berbeda-beda kalau kita gunakan dengan kata dunia. Dan cara standar hidup kita haruslah firman Tuhan. Jadi saat kita melakukan firman Tuhan, saat kita dekat dengan Tuhan, saya yakin Tuhan sebenarnya juga ada di pihaknya kita. Dan Tuhan ini bukan hanya mau kita dekat dengan Tuhan supaya Tuhan beserta kita, tapi ternyata juga ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Di sini pasti ada berkat keselamatan yang pasti diberikan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan,
yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selain itu juga ada kita semakin mengenal pribadinya, itu juga sebuah berkat. Mengenal pribadinya, semakin mengenal pribadi Tuhan, mengenal pribadinya. Selain itu, kita juga dituntun oleh Roh Kudus, Roh Allah yang diam dalam diri kita. Kita dituntun saat kita salah, kita dikasih tahu, saat kita mulai melenceng, kita kembali diarahkan. Selain itu, ini penting, tahu kehendak Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau, lalu dipenuhi oleh damai sejahtera. Siapa sih yang mau damai sejahtera? Damai sejahtera dengan bahagia itu satu hal yang berbeda. Orang yang bisa beli rumah atau yang dapat rumah bahagia nggak? Bahagia. Tapi kalau bicara soal damai sejahtera, apapun kondisinya, apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, baik buruk, dia merasakan damai sejahtera. Tanpa melihat suatu kondisi, mungkin nggak dapat apa-apa, mungkin bahkan masih dalam masalah, tapi bisa merasakan damai sejahtera. Selain itu, kita disertai, dilindungi, dijagai. Penjagaan manusia aja kita bisa merasa aman, apalagi kalau Tuhan yang menjagai. Selain itu, kita dibuat berhasil. Ke bangsa Israel kita lihat saat Tuhan beserta bangsa Israel berhasil. Siapa yang nggak mau berhasil? Pastinya ada, semua kita mau berhasil. Jadi, ya, mari kita mengerti isi hati Tuhan, kita dekat dan kita melekat sama Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kita, berkat-berkatnya akan ngikut kok. Tapi mungkin ada yang bertanya-tanya, aku udah melakukan firman Tuhan, aku sudah baca Alkitab, aku sudah doa, semua apa yang aku tahu, perintah-perintahnya aku lakukan, larangannya enggak aku lakukan, aku hanya melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kenapa kok aku sampai hari ini nggak berhasil ya? Kenapa usahaku gagal? Kenapa dalam studi aku nggak berhasil? Aku udah belajar sungguh-sungguh, mati-matian, tapi ujianku gitu-gitu aja. Bahkan mepet untuk lulus, bahkan mungkin ada yang nggak lulus. Aku harus remedi, aku harus mengulang. Atau mungkin yang sudah bekerja, aku sudah hidup benar loh. Tapi justru sama rekan kerjaku, aku disikut, aku dilakukan gak baik, atasanku lebih percaya sama orang yang temanku yang sebenarnya dia keliru atau apapun itu. Kalau memang kalian sudah melakukannya dan mungkin kalian merasa kok Tuhan melakukan aku kayak gini ya, aku sudah melakukan kehendaknya, katanya aku akan dibuat berhasil. Percayalah, mungkin Tuhan mau memprosesmu, mungkin juga Tuhan mau supaya kamu lebih mengembangkan, atau Tuhan punya sebuah tujuan, suatu rencana yang jauh lebih indah, yang mungkin saat ini kamu belum mengerti. Mungkin kamu pada satu titik, contohnya seorang yang selalu gagal dalam matematika. Mungkin Tuhan punya suatu rencana yang jauh lebih besar. Mungkin bukan di bidang dia ahli di bidang matematika, tapi mungkin dia diberikan sama Tuhan sebuah talenta untuk menggambar, sebuah seni yang kita tahu seni bisa jadi suatu hal yang sangat mahal, dan mungkin Tuhan merencanakan itu dalam hidupmu. Kamu nggak berhasil dalam satu bidang bukan berarti kamu gagal dalam semua hal. Tuhan sedang membawamu mungkin melalui sebuah talentamu yang lain yang akan berhasil. Atau mungkin kamu bukan pintar di matematika, tapi kamu pintar di olahraga, sebagai olahragawan, sebagai atlet mungkin. Kamu pasti bisa melakukan jauh lebih baik dibandingkan orang yang nggak suka olahraga. Dan kamu nyata punya kemampuan di sana. Atau mungkin yang sudah bekerja, yang banyak kisah-kisah yang cerita mengenai dia buka usaha dan akhirnya berhasil. Kenapa di latar belakangnya ternyata sebenarnya dia bekerja di suatu tempat dan dia di PHK. Karena dia di PHK, dia harus bertahan hidup, dia berdoa, dia berusaha, buka usaha, bisnis, nyata berhasil. Tapi kalau kita melihat saat kalau dia nggak di PHK, mungkin dia akan hidupnya gitu-gitu aja. Dia akan sukses dalam usahanya dia. Jadi nggak selalu saat kita merasa gagal, kita Tuhan itu nggak beserta, belum tentu.
Tapi kalau kita nggak melakukan firman Tuhan, kita nggak sesuai firman Tuhan, ya kembalilah. Berarti memang ada yang perlu dibenahi di bagian itu. Tapi kalau sudah itu benar, melakukan firman-Nya, tapi kita merasa bahwa hidup kita gitu-gitu aja, kita nggak berhasil, mungkin ada di bidang atau di sisi lain yang Tuhan sedang rencanakan dalam hidupmu. Dan mungkin kalian ada di antara teman-teman yang merasa bahwa ya aku juga masih ragu sih, apakah Tuhan ada di pihakku atau enggak ya, atau sebenarnya aku ini merasa aku sudah terlalu jauh dari Tuhan. Tuhan masih mau nggak ya kalau aku kembali? Kira-kira aku masih diterima nggak ya? Kayaknya aku udah terlalu banyak buat dosa, buat kesalahan, dan kayaknya nggak pantas loh diampuni. Kalau mungkin ada yang merasa seperti itu, percayalah bahwa Tuhan pasti menerima kembali. Kalau kita melihat dan kita mengingat kisah di mana anak yang hilang, mengenai anak yang hilang, di mana si bungsu minta harta sama ayahnya, dan ayahnya memberikan. Dia gunakan untuk pesta pora, dan akhirnya dia kembali. Dan menjadi pertanyaannya, apakah saat dia kembali dia ditolak, dimaki-maki, dikata-katain? Enggak. Dia nggak mendapatkan itu. Dia justru ayahnya saat melihat dia masih jauh, dia lari. Ayahnya lari dan merangkulnya. Mungkin badannya bau karena dia mungkin nggak mandi berapa hari, untuk makan aja susah kok. Tapi sang ayah mau menyambutnya, datang kembali. Bahkan dirayakan. Kalau punya anak dan anak itu melakukan suatu kesalahan dan dia kembali, dia minta maaf, apakah kita akan menghajarnya? Kita akan pukuli dia sampai habis-habisan, sampai nggak berdaya, sampai nggak bernafas? Enggak kan? Kita akan merangkul, kita akan memaafkannya. Itu manusia. Kita manusia yang berdosa, kita yang penuh keterbatasan aja akan melakukan itu, apalagi Tuhan. Jadi seberapapun kesalahanmu, seberapapun dosa yang kamu lakukan, bahkan mungkin kalau ada yang melihat ini dan mungkin dulu percaya sama Tuhan Yesus dan meninggalkan Tuhan Yesus karena satu dan lain hal, dan kamu mau kembali, Tuhan masih menerimamu. Apapun kesalahannya, Tuhan masih menerimanya. Dan kembalilah selama masih ada kesempatan. Sampai kapan kesempatannya? Pastinya nggak ada yang tahu. Kesempatan yang diberikan pastinya selama kita masih menghembuskan nafas kita di dunia. Kalau kita sudah nggak bernafas, artinya kesempatan itu sudah nggak ada lagi. Apapun pilihanmu selama dunia, itu sudah berakhir. Nggak ada waktu untuk kembali, untuk bertobat, nggak ada. Tapi kalau kita masih bernafas, kita masih menghirup nafas, artinya masih ada kesempatan yang Tuhan berikan. Masih ada waktu untuk kita kembali kepada Tuhan. Kembalilah, karena Tuhan masih menunggumu. Kamu berharga, Tuhan itu mengasihimu. Kamu itu dibagaikan biji matanya Tuhan. Dan ingatlah bahwa Tuhan itu sebenarnya juga nggak mau ada satu manusia pun yang binasa. Tuhan mau ada satu pun yang binasa. Tuhan mau semua orang itu sebenarnya selamat. Tapi kembali ingat bahwa Tuhan nggak menciptakan kita ini seperti robot yang hanya bisa haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Nggak, kita diberikan sama Tuhan kehendak bebas. Kita nggak diciptakan seperti robot yang hanya bisa melakukan perintah Tuhannya aja. Tapi benar-benar mau dekat, benar-benar mendekat. Dan percayalah bahwa Tuhan masih menunggu kita untuk kembali. Setiap kita yang jauh, kembalilah, dan Tuhan gak akan buang. Tuhan akan kasih kita dengan kasih yang luar biasa. Yang menjadi pertanyaannya, apakah Tuhan ada di pihak kita atau kita sedang berseberangan dengan Tuhan? Apakah hidup kita sudah sesuai firman-Nya? Apakah hidup kita melakukan firman-Nya? Kalau kita melakukan kebenaran firman-Nya, kita hidup turut kehendak dan rencana Tuhan, melakukan segala perintahnya, saya percaya Tuhan ada di pihak kita. Jadi jangan takut saat kita sudah melakukan firman-firman-Nya, saya yakin kok Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ada di pihak kita. Teruslah dekat dan teruslah melekat sama Tuhan, karena hanya pada Tuhan kita hanya bisa bersandar dan berharap. Segala berkat yang Tuhan berikan itu pasti akan tercurah atas hidup kita. Berkat itu pasti akan mengikuti kita, akan mengikuti hidup kita, akan terus datang sama kita kalau kita hidup
sama Tuhan dan jangan cari berkatnya, tapi carilah pribadi Tuhannya. Dan Yesus memberkati.